Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru, calon guru profesional. Pada kali ini kami akan memaparkan topik 2 demonstrasi kontekstual, mata kuliah, pembelajaran sosial, dan emosional. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami dari SPN 27 Semarang. Yang pertama ada Qoimatul Mufidah, dan yang kedua ada Putri Desiato Windiarti. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut pendapat kami, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional sangat kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk mengelola emosi mereka sendiri sambil mendukung kebutuhan emosional siswa. Guru seringkali berada dalam situasi stres yang tinggi, baik dari tuntutan administratif maupun dari dinamika kelas yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk memberikan contoh regulasi emosi yang efektif. Penelitian oleh Janice dan Greenberg menunjukkan bahwa guru yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik cenderung memiliki hubungan yang lebih positif dengan siswa, yang berkontribusi pada iklim kelas yang lebih baik dan hasil belajar lebih tinggi. Contoh kasus manajemen stres pribadi. Seorang guru mengalami tekanan karena beban kerja yang berat dan tuntutan dari administrasi sekolah. Di satu sisi, dia harus mempersiapkan materi pembelajaran dan mengajar dengan baik. Sementara di sisi lain, dia juga harus memenuhi berbagai laporan administratif. Kondisi ini membuatnya seringkali terlihat tegang dan mudah tersinggung. Tentu pada kasus ini akan berdampak pada siswa. Siswa-siswa merasa kurang nyaman untuk mendekati guru tersebut, terutama saat mereka membutuhkan bimbingan atau dukungan emosional. Hal ini mengurangi efektivitasnya sebagai teladan dalam hal sosial emosional. Nah, solusinya, sekolah mulai menyediakan sesi konseling untuk guru dan mengurangi beban administratif dengan menggunakan sistem digital yang lebih efisien. Guru tersebut juga mengikuti workshop tentang manajemen stres dan pengelolaan waktu. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yang pertama, sekolah berperan penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara menerapkan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam setiap kegiatan sekolah. Salah satu upaya positif yang diterapkan di SMPN 7 Semarang yaitu adanya program 5S. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Sopan, apa saja tantangan bagi sekolah? Yang kedua, tantangan yang dihadapi sekolah berperan penting dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan cara menerapkan pendidikan pelatihan yang terintegrasi dalam setiap kegiatan sekolah. Salah satu upaya positif yang diterapkan di SMPN 7 mengajarkannya secara efektif. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kondisi tersebut. Menurut pendapat kami, perkembangan sosial emosional sangat erat kaitannya dengan interaksi dengan sesama. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan sosial emosional peserta didik, yakni dengan menata posisi duduk peserta didik, memberikan perhatian yang sama dengan seluruh peserta didik, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik guna mendorong tercapainya perkembangan sosial emosional peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh Asinggili pada tahun 2019. Adapun upaya lain yang dapat mengatasi kendala penerapan pembelajaran sosial emosional, diantaranya yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk menggali profil karakter peserta didik, terutama kondisi sosial emosional, sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan observasi aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan refleksi melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran. Mari kita refleksi dari film Laskar Pelangi. Di film Laskar Pelangi mengisahkan kehidupan anak-anak dari keluarga miskin di Desa Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, salah satu sekolah tertua di pulau tersebut. Dengan hanya 10 siswa, sekolah ini menghadapi ancaman penutupan yang membuat anak-anak itu terancam putus sekolah. Seorang ibu guru bernama Ibu Muslimah yang gigih menjadi satu-satunya pengajar di sekolah tersebut. Tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya.
Ketulusan dan kasih sayangnya disalurkan kepada semua murid tanpa terkecuali, menciptakan suasana kelas yang hangat, bahagia, dan penuh canda tawa. Meskipun dalam keterbatasan tersebut, ibu guru ini berhasil membimbing murid-muridnya meraih prestasi di lomba cerdas cermat, bahkan mengungguli sekolah-sekolah elit di Belitung. Ada beberapa poin, hal penting yang muncul di pikiran saat menonton atau mengingat film Laskar Pelangi. Pertama, semangat pendidikan di tengah keterbatasan. Jadi, di film Laskar Pelangi ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan bahkan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian, yang kedua, ketulusan dan dedikasi guru. Sosok ibu muslimah ini seorang guru yang sangat berdedikasi dan tulus dalam mengajar anak-anak dengan segala keterbatasan yang ada. Itu merupakan figur yang paling saya ingat. Yang ketiga, persahabatan dan kerjasama. Kisah persahabatan antara Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-teman lainnya menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dan kerjasama untuk mencapai impian bersama. Dan yang terakhir, keberanian mengejar impian. Meskipun di film ini, para siswa berasal dari ekonomi yang di bawah, tapi tekad dan keberanian mereka mampu menyaingi sekolah-sekolah yang lain. Baik, selanjutnya pembelajaran dari film Laskar Pelangi tentang guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, yaitu terkait dedikasi tanpa batas yang mana ditunjukkan ibu muslimah menggambarkan bagaimana seorang guru yang berdedikasi meskipun bekerja di sekolah dengan fasilitas yang sangat minim, tapi beliau tetap memberikan yang terbaik pada murid-muridnya. Yang kedua, pemberdayaan melalui pendidikan. Guru di Laskar Pelangi memperlihatkan bahwa pendidikan adalah alat paling kuat untuk memperdayakan anak-anak dan komunitas. Dengan memberikan pendidikan yang baik, guru dapat membuka peluang dan potensi siswa yang mungkin tidak akan terlihat dalam kondisi lain. Kemudian yang ketiga, yaitu inspirasi dan motivasi. Sosok dari ibu muslimah menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk bermimpi besar dan berani menghadapi tantangan. Selanjutnya, yaitu pembentukan karakter. Film ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan kerja keras ditanamkan oleh guru kepada murid-muridnya, yang kemudian menjadi fondasi penting dalam kehidupan mereka. Dari film Laskar Pelangi, kita belajar bahwa seorang guru bisa menjadi agen perubahan yang signifikan dalam kehidupan siswa. Menurut penelitian oleh Bullock Roy pada tahun 2017, guru yang berperan sebagai penuntun dan motivator dalam proses belajar dapat menginspirasi, memotivasi, dan mendorong siswa untuk berkembang dalam bidang akademik. Guru-guru dalam film tersebut memainkan peran penting dalam menginspirasi dan membimbing siswa-siswa dari latar belakang kurang mampu di daerah terpencil untuk mengejar impian mereka. Mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan dorongan dan dukungan emosional kepada murid-murid, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan mandiri. Selanjutnya, terkait refleksi film Dead Poets Society, pelajaran dari kejadian atau sebuah film. Yang pertama, yaitu menghargai individualitas dan kreativitas. John Keating, seorang guru bahasa Inggris di sekolah elit, menginspirasi murid-muridnya untuk berpikir di luar kotak dan menghargai bakat serta minat mereka sendiri. Dia mendorong mereka untuk melihat puisi dan kehidupan dari perspektif yang berbeda. Yang kedua, pentingnya keberanian dan kebebasan. Keating mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya memiliki keberanian untuk mengejar impian mereka dan tidak terlihat oleh harapan konvensional atau tekanan sosial. Yang ketiga, tragedi konformitas. Neil Barry, seorang murid yang sangat terinspirasi oleh Keating, terhalang oleh ayahnya otoriter. Keterbatasan ini mengakibatkan tragedi yang mendalam, menunjukkan dampak negatif dari kontrol dan tekanan yang berlebihan. Kemudian selanjutnya hubungan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Kesadaran diri dan pengaturan diri. Murid-murid di bawah bimbingan Keating belajar untuk mengenali perasaan mereka,
dan mengeksplorasi identitas serta minat mereka yang merupakan komponen penting dari kesadaran diri. Kemudian empati dan hubungan antar pribadi. Keating menekankan pentingnya saling mendukung dan membangun hubungan yang kuat di antara murid-murid. Ini mengajarkan empati dan pentingnya dukungan sosial. Kemudian yang selanjutnya, pengalaman keputusan yang bertanggung jawab. Film ini memperlihatkan konsekuensi dari tindakan individu dan pentingnya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan aspirasi, bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh orang lain. Selanjutnya, refleksi film Sekolah Rimba, pelajaran dari kejadian. Yang pertama, pendidikan sebagai alat pemberdayaan. Butet Manurung, seorang pengajar, berusaha membawa pendidikan ke komunitas orang rimba yang terisolasi. Film ini menyoroti bagaimana pendidikan dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk memahami hak-hak mereka dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Yang kedua, menghormati budaya lokal. Butet berusaha memahami dan menghormati budaya lokal orang rimba, menunjukkan pentingnya pendekatan sensitif budaya dalam pendidikan. Yang ketiga, tantangan dan ketekunan. Butet menghadapi banyak tantangan termasuk resistensi dari komunitas dan kondisi hidup yang sulit. Tetapi dia tetap gigih dalam misinya untuk membawa perubahan yang positif. Baik, selanjutnya yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran sosial. Butet mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan budaya serta bagaimana berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, ketahanan dan manajemen diri. Ketekunan Butet dalam menghadapi berbagai tantangan mengajarkan pentingnya ketahanan dan manajemen diri dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Misi Butet untuk membawa pendidikan ke komunitas yang terisolasi mencerminkan nilai tanggung jawab sosial dan keinginan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari diskusi kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.